البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar dosa-dosa yang berbahaya yang sebagian orang terkadang meremehkannya, padahal itu wajib kita berhati-hati terhadapnya. Kita ulangi dikit mengenai bai'an najash, yaitu jual beli najash. Itu sebenarnya adalah semacam suatu rencana yang direncanakan, skenario, drama, paham ya, antara penjual dan pembeli. Disebutkan di sini untuk perhatikan bai'un najash wa huwa az-ziyadah fis sal'ah liman la yuridu shira'aha, yaitu ada seseorang menaikkan harga barang padahal orang tersebut tidak ingin membelinya. Paham belum? Jadi antara penjual dengan orang tadi itu kerjasama, sudah mengatur semacam, sudah dibikin semacam rencana. Nanti kamu pura-pura di depan kami menaikkan harganya ya, biar nanti orang itu kalau membeli harga mahal. Paham belum? Nah, jadi dia enggak beli, dia hanya semacam apa ya istilahnya, di depan penjual tersebut seakan-akan tuh menampakkan harganya segitu harganya. Paham ya? Harganya ini memang mahal, harganya tinggi. Ini harganya mahal, ori asli misalkan. Dia menaikkan harga barang tersebut padahal dia sendiri tidak ingin membelinya. Hanya apa? Hanya dia ingin mengelabui orang biar orang itu nanti kalau membeli harga tinggi gitu loh. Paham ya? Jadi orang yang melakukan najis ini dia sudah punya semacam rencana dengan si penjual tadi itu. Penjual ngomong, antum nanti di depan kami ngomong kalau barangnya harganya mahal, dinaikkan harganya. Jadi biar nampaknya itu benar-benar barang itu mahal gitu loh, sehingga nanti orang lain mau beli itu dengan harga mahal. Jadi yang ngomong ini nggak mau beli, dia cuma hanya menaikkan aja harganya. Paham ya? Dia semacam kayak drama itulah istilahnya ya. Nah, sudah diatur itu ya. Allahu musta'an. Itu namanya an-najash, hukumnya haram, wala tanajashu. Ya, dilarang jual beli yang modelnya seperti ini. Jadi kalau mau beli ya biarkan orang mau jual beli, transaksi selesaikan dulu baru nanti transaksi yang kedua. Jangan sampai transaksi yang pertama belum selesai kemudian nyusup orang yang seperti ini modelnya, pura-pura menaikkan harga padahal dia enggak ingin membeli. Cuman apa? Cuman ingin mengelabui biar nanti kalau orang membeli harga tinggi. Allahul musta'an. Yang berikutnya al-bai' ba'da nida'is tsani yaumul jum'ah, yaitu jual beli setelah dikumandangkan adzan kedua di hari Jumat. Ini pendapat beliau bahwasanya Jumat adzan 2 kali, tapi pendapatnya yang marjuh ya, pendapat yang lemah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berpendapat demikian, tapi yang rajih Allah alam sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang lainnya memberikan apa? Barakallahu fikum, arahan serta kritikan terhadap ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang sahih adalah adzan cuma sekali saja. Paham ya? Jadi kesimpulannya dilarang jual beli setelah adzan Jumat itu aja. Kalau di sini disebutkan setelah adzan kedua, berarti menunjukkan ada adzan pertama, adzan kedua. Sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan perbuatan Utsman bin Affan tersebut adzan yang kedua itu perbuatan bid'ah, tapi tidak memvonis mubtadi'. Karena apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk
ahli ijtihad dan beliau beristihad dalam hal tersebut. Seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i dan juga masyayikh yang lainnya, bahwasanya yang sahih adalah adzan cuma sekali saja. Jadi kesimpulannya kalau adzan dikumandangkan Allahu Akbar, dah berhenti. Jual beli jangan. Nanti dilanjutkan lagi kalau mau. Paham ya? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Itu maksudnya perintah itu bukan perintah wajib tapi bebas. Kalau sudah selesai salat Jumat silakan kalian menyebar di muka bumi ini. Yang mau jualan lanjutkan silakan, yang berhenti tidak masalah, yang ingin mencari ma'isyah silakan tafadhol setelah selesai. Nah, barakallahu fikum ditunaikan salat Jumat tadi itu. Berikutnya, akhdhu rishwah wa i'ta'uha. Mengambil suapan dan juga memberikan suapan. Maksudnya apa? Yang memberi suapan dan yang menerima suapan kena ancaman laknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wa fi riwayah ar-ra'is. Apa artinya? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dengan doa laknat. Allah taala menjauhkan dan juga mengusir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang menyuap dan yang menerima suapan dan ar-ra'ish. Ar-ra'ish itu alladhi yamshi bainahuma. Perantara. Yang menjadi perantara kena juga. Walaupun dia hanya membawa uang, nyalurkan, dia bukan dia yang menyuap, dia hanya perantara aja. Itu kena ancaman laknat juga. Paham ya? Jadi berbahaya sekali. Nah, yang menyuap kena laknat, yang disuap juga kena laknat, perantaranya yang bawa uang ini untuk nyalurkan kepada orang yang disuap tadi kena ancaman laknat juga. Allahul musta'an. Jadi seperti ini, hindari amalan-amalan yang bisa menghantarkan kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaknat berarti beliau mendoakan kejelekan untuk orang tersebut. Karena laknat kalau muncul dari Allah dan Rasulnya berarti apa? Kalau dari Allah taala menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah taala. At-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah bagaimana? Kalau Rasulullah SAW berarti mendoakan semoga Allah Taala mengusir dia dan menjauhkan dia dari rahmat Allah Taala. Seperti contohnya la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilah wa syahidah wa katibah. Rasulullah SAW melaknat pemakan harta riba dan yang beri makan dari harta riba dan yang menyaksikan transaksi ribawiyah dan sekretarisnya yang nyatat kena ancaman laknat semuanya itu. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Itu amalan-amalan kadang orang meremehkan. Nah, sampai-sampai ada ungkapan lebih baik apa kalau antum membeli barang itu kontan walaupun bekas daripada baru tapi apa harus hutang dengan cara riba misalkan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kemudian berikutnya, ghasbul ardi, mengambil tanah tanpa seizin pemiliknya, mendolimi. Walaupun sejengkal saja ya. Sejengkal antum ambil atau mendolimi orang lain mengambil sejengkal tanah itu nanti ancaman dari kiamat berat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum man dzalama shibran minal ard, tawaqahullahu iyyahu yaumil qiyamah min sab'i aradin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Barang siapa yang mendolimi orang lain sejengkal tanah saja, paham ya, ngambil itu ya, ngubah patokan tanah itu sudah bahaya sekali. Paham ya? Itu nanti di hari kiamat akan apa? Allah telah timpakan 7 lapis bumi kepada orang tersebut. Ngeri. Antum melihat satu lapis itu kita enggak tahu sampai mana, ya enggak? Antum coba menggali sumur, gali tanah ini sampai mana dalamnya sampai tembus lapisan pertama pernah? Enggak pernah kan? Menunjukkan ngeri sekali. Nanti dari kiamat ditimpakan 7 lapis bumi tadi ke orang tersebut. Yang ngambil tanah saudaranya tanpa ada alasan yang syar'i mendolimi. Ini yang biasa terjadi di masyarakat ya. Nah, barakallahu fiik, diubah apa? Patokan tanahnya diubah. Padahal ancamannya sudah ngeri kan? Ada ancamannya kan? La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah telah melaknat orang yang mengubah patokan tanah, tanda tanah sudah dikasih tandanya seperti ini diubah sama dia. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Hatta walaupun shibr, sejengkal. Sejengkal ini kalau tanah di kota mahal. Ya enggak Pak Samsul? Tanah di kota sejengkal itu mahalnya luar biasa. Sejengkal kali sekian gitu udah jutaan. Nah ini barakallahu fiik termasuk amalan dosa yang kadang orang meremehkan. Wah cuma sedikit aja kok enggak masalah katanya. Padahal ancamannya ngeri nanti. Tawaqahullahu yaumil qiyamah iyyahu min sab'in aradin. Artinya apa? Allah Taala nanti akan timpakan kepada orang tersebut 7 lapis bumi. Allahul musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Berikutnya, qabulil hadiah bisabab syafa'ah. Menerima hadiah disebabkan karena apa? Orang telah memberikan syafaat kepadanya.
Jadi orang memberikan syafaat itu hendaknya inisiatif cuma-cuma. Jangan antum menerima hadiah gara-gara antum memberikan syafaat, kecuali antum kerja. Antum sebagai orang yang barakallahu fikum biro jasa misalkan, kerja Pak, udah kerja udah bolak-balik, udah kesana kemari, jelas kerjaannya, kemudian menerima hadiah tidak masalah. Tapi kalau antum memberikan syafaat memudahkan saudara antum misalkan, antum jangan menerima hadiahnya. Paham ya? Karena disebutkan dalam riwayat itu masuk dalam kategori riba nanti. Jadi antum kalau ngasih syafaat orang lain hanya murni syafaat, murni mengharapkan pahala dari Allah Taala gitu ya. Memberikan syafaat biar si fulan dimudahkan urusannya misalkan. Paham ya? Untuk masalah pekerjaan atau masalah yang lainnya, atau dia biar mendapatkan syafaat dari syekh kabilah, marga, biar diselamatkan dari kampungnya atau yang semisalnya, jangan menerima hadiahnya. Tapi kalau antum jelas-jelas orang yang barakallahu fikum punya jasa di situ, kerja sebagai biro jasa, mungkin antum sebagai tukang yang antar barang, ya kan, antar jemput barang, itu jelas kalau itu nggak masalah, antum terima nggak masalah. Itu bahkan upah kan itu. Nah, tapi kalau untuk masalah syafaat, kemudian si fulan tadi ngasih hadiah karena syafaat kita yang kita berikan kepadanya, maka jangan diterima. Nah, barakallahu fiik. Tentunya rinciannya dalam kitab syafaat, dalam kitab fikih ya. Kita lanjutkan lagi. Istifa'ul amal minal ajir wa adamu ifahi ajrah. Allahul musta'an. Ini kadang terjadi juga ya. Jadi termasuk dosa juga seseorang mengambil dari orang pekerja tadi amalannya atau kerjaannya sempurna, tapi dia tidak mau menyempurnakan gajinya. Paham maksudnya? Jadi dia nyewa karyawan atau pekerja, bekerja sampai sempurna, tapi dia gajinya nggak sempurna gitu loh. Paham belum? Targetnya misalnya taruhlah kontraknya sebulan ya, sebulan sama dia dikerjakan semua, udah beres semua sebulan itu. Gaji sebulan itu sama dia nggak diberikan, cuma dikasih setengah bulan, itu termasuk kezaliman juga. Karena apa? Karena bahkan sebutkan dalam hadis itu kalau bisa, kalau kita membuat orang lain kerja, misalnya menjadikan karyawan atau pekerja, itu berikan gajinya walaupun apa, kalau bisa upayakan sebelum keringatnya kering bahkan. Ya kan? Maksudnya apa? Segera ditunaikan. Jangan ditunda-tunda, akhirnya berakibat apa? Tidak digaji. Karena perkara ini perkara yang berbahaya. Nah, mendolimi orang lain. Sedangkan mendolimi orang lain sangat berbahaya kan? Baik mendolimi dalam hal gaji pun juga harus dikondisikan. Nah, karena orang bermudah-mudahan ya kerjaannya sudah selesai, sudah tuntas, sudah clear, paham ya? Tapi gajinya nggak ditunaikan, gajinya tidak tunaikan, tidak sempurnakan, itu juga nggak tepat. Jadi upayakan dikondisikan. Kita lihat sini, berikutnya, adamul adl fil atiyah bainal aulad, tidak adil dalam pemberian kepada anak-anaknya. Maksudnya bagaimana? Keadilan di sini sudah kami jelaskan berkali-kali. Keadilan bukan apa? Pemberian yang sama persis bukan, tapi diberikan sesuai dengan haknya yang cukup baginya. Anaknya besar sama anak yang kecil. Perhatikan ya, anak yang besar sama anak yang kecil. Kebutuhannya sama enggak kebutuhannya? Enggak sama. Yang besar mungkin kebutuhannya banyak untuk beli pena, beli buku tulis, paham ya? Kalau anak kecil belum dewasa, belum bisa ngapa-ngapain, paham ya? Dia paling-paling untuk belikan permen. Nah, di situ keadilan adalah sama-sama memberikan sesuai dengan haknya yang dia butuhkan, bukan sama persis uang atau harta yang diberikan. Nilainya itu harus sama persis, enggak harus. Yang besar 100.000, yang kecil harus 100.000, enggak harus. Paham ya? Yang besar 100.000 karena kebutuhannya banyak, yang kecil ya secukupnya. Paham maksudnya itu? Nah, seperti halnya ketika orang punya istri dua, barakallahu fikum, orang punya istri dua, yang satunya istri pertama anaknya 10. Istri kedua belum punya anak. Ketika dia memberikan ma'isyah, memberikan gaji misalkan kepada dua istri tadi itu harus adil. Adilnya apakah harus nilainya sama? Tidak. Tapi diberikan sesuai dengan haknya. Yang anaknya 10 otomatis ngasihnya lebih banyak. Karena apa? Untuk menghidupi anak 10 tadi itu. Paham ya? Yang istri yang belum punya anak dikasih sesuai dengan kadarnya. Itu namanya keadilan. Jadi jangan sampai termakan syubhat yang mengatakan wah enggak adil. Abi enggak adil, Umi enggak adil. Nah, kenapa? Masa kakak dikasih 100.000, adik cuma dikasih 5.000. Paham ya? Nah, dikondisikan. Keadilan itu sama-sama diberi sesuai dengan haknya. Paham ya? Kalau nilainya harus sama itu tidak mengharuskan. Paham ya? Tidak mengharuskan nilainya sama sesuai dengan kadarnya yang dia butuhkan. 6. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Berikutnya,
Su'alin nas al-mala min ghairi hajah. Minta-minta harta kepada manusia tanpa ada unsur kebutuhan. Ini tasawul alias ngemis. Tasawul ngemis haram walaupun berjubah. Paham ya? Jangan sampai kita menjadi pengemis berjubah. Zahirnya Masya Allah berjubah, jenggot, sorban, tapi nyodorkan apa? Proposal. Anak nggak minta ya akhi, anak cuma ngasihkan apa? Kertas putih aja, tapi ada tulisannya nggak kertasnya? Ada, sama aja. Minta-minta apa? Di balik slogan. Allah musta'an, hati-hati. Tasawul haram, mengemis dakwah haram, untuk pribadi juga haram. Terus bagaimana solusinya? Sabar. Yang punya kelebihan harta tanpa harus diminta oleh orang lain, dia mengeluarkan terlebih dahulu. Orang yang membutuhkan tanpa dia harus minta, sabar. Paham ya? Nah, bersabar. Karena apa? Di balik kesabaran tersebut insyaallah akan diberikan kemuliaan yang luar biasa. Karena kalau orang enggak suka minta-minta, apa ancamannya dalam hadis yang sahih? Nah, barakallahu fikum, la yazalur rajul yas'al. Atau yang semakna ya, hatta yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Artinya apa? Senantiasa ada orang yang suka minta-minta kepada manusia, minta-minta kepada manusia, minta-minta tasawul, ngemis atau semisalnya, sampai nanti dari kiamat datang dalam kondisi wajahnya tidak ada secuil daging pun, ngeri. Jadi upayakan hindari minta-minta ya, sejak kecil dikondisikan. Temannya misalkan punya makanan, enggak dikasih ya sabar, jangan minta-minta, minta dikit dong Indominya. Paham ya? Kondisikan, itu minta-minta pun dijaga walaupun masih kecil. Karena kebiasaan minta-minta itu tercela. Kalau antum belum bisa memberi, janganlah minta. Tapi kalau antum bisa memberi, itu yang terbaik. Paham ya? Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi upayakan kalau bisa memberi, jangan minta. Walaupun sekecil apapun. Paham ya? Sekecil apapun. Karena minta-minta adalah haram. Antum lihat sendiri hadis Sahih Muslim. Hadisnya Qabisah bin Mukharik Al-Hilali. Di situ ada hadis inti mengenai haramnya minta-minta. Kecuali yang dikecualikan tiga perkara. Ya enggak? Sampai Rasulullah mengatakan, Qabisah, wahai Qabisah, nah barakallahu fikum, sesungguhnya tidak dihalalkan bagimu untuk minta-minta kecuali kalau terjatuh dalam salah satu tiga perkara. Pertama, orang yang terlilit hutang, mikul hutang karena digunakan untuk mendamaikan dua kabilah, dua marga, dua suku yang semula apa? Nah, barakallahu fikum, berselisih. Harus menebus dengan harta sekian-sekian misalkan. Kemudian jadilah perdamaian. Tapi dia mengeluarkan uang yang banyak. Intinya memikul hutang, tanggungan yang banyak. Itu boleh dia minta sampai bisa melunasinya. Yang kedua adalah orang yang tertimpa padanya barakallahu fikum musibah. Musibah yang sangat besar mendadak hingga hartanya ludes habis. Paham ya? Seperti misalkan kena banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, hartanya habis. Boleh dia minta sampai bisa menegakkan tulang punggungnya. Yang ketiga adalah orang yang tertimpa padanya faqah, kefakiran, miskin ya. Jatuh fakir, miskin. Itu pun harus disaksikan tiga orang yang barakallahu fikum berakal dan berilmu, mengatakan si fulan fakir, si fulan fakir, si fulan fakir, baru bisa minta. Sampai apa? Sampai bisa menegakkan tulang punggungnya. Selain itu, barakallahu fikum, diharamkan minta-minta. Selain tiga perkara tersebut, Rasulullah mengatakan kepada Qabisah, wahai Qabisah, ada selain tiga orang tersebut atau tiga keadaan tersebut, maka itu adalah haram, harta yang memakannya adalah memakan dengan cara yang haram. Allahul musta'an. Hindari ya minta-minta haram, baik dengan terang-terangan atau dengan apa? Tinta hitam di atas kertas putih, atau dengan kotak yang diputarkan itu ketika dauran nasional. Paham ya? Itu sama haram juga. Kertas kotak diputarkan, tahu enggak maksudnya? Kotak itu diputarkan, ada lubangnya di atasnya itu loh. Kotak amal diputarkan, itu enggak minta-minta. Ini enggak minta Ustaz, ini kan kita diam. Lah kalau enggak minta ngapain dikasih lubang? Ya enggak? Coba antum putarkan gelondongan itu aja, kotak itu enggak ada lubangnya, mau enggak kira-kira? Enggak mau. Mereka kasih kotaknya dikasih lubang itu karena mau minta, cuma dengan cara yang halus, lembut. Yang enggak nampak itu, putarkan minta, biar orang masukkan ke lubang itu. Allahumma musta'an. Hindari barakallahu fiik semua jenis minta-minta yang sifatnya tidak ada hajah, tidak darurat, tidak seperti yang sebutkan dalam hadis Qabisah, dihindari. Lebih baik makan dari hasil apa? Hasil kerja sendiri daripada minta-minta orang lain. Nabi Daud alaihissalam apa? Karena Nabiullah Daud ya'kul min amali yadih. Dahulu Daud alaihissalam itu makan dari apa? Dari hasil kerja sendiri.
Maksudnya bagaimana? Beliau enggak minta-minta. Nabi Musa alaihissalam ketika mau menikahi seorang wanita, ya enggak? Menikahi seorang wanita, putri dari seorang syekh waktu itu, orang tua, dinukilkan itu sama Nabi Syuaib ya. Itu beliau untuk mencari mahar itu enggak minta-minta. Kerja, apa maharnya kemarin yang disiapkan? Mengembala kambing berapa? 10 kurang lebih kan? 10 tahun. Paham ya? Nah, mengembala kambing untuk mahar, enggak minta-minta. Nabi padahal. Masya Allah. Jadi ngikutilah. Nah, barakallahu fikum, orang-orang yang mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah tanpa minta-minta, tanpa minta gaji, tanpa mengharapkan pemberian orang lain, itulah yang terbaik. Barakallahu fik. Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Ikutilah orang yang tidak minta kepada kalian upah ketika mendakwahkan agama Allah Taala. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai barakallahu fikum suatu ketika antum atau kita mendakwahkan agama Allah, berdakwah kemudian apa? Mengharapkan gaji dari orang lain, jangan. Mengharapkan amplop orang lain, jangan. Paham ya? Mengharapkan agar kasih upah orang lain, jangan. Upayakan antum atau kita semuanya bisa mandiri. Sandarkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum yakin tawakalnya kuat, takwanya kuat, barakallahu fik, rezeki itu enggak akan kemana sudah. Yakin saja sudah. Tapi kalau minta-minta jangan menghinakan diri sendiri dan bahkan menghinakan dakwah nanti. Paham ya? Nah, antum lihat ayat dalam Al-Qur'an Karim banyak menyebutkan bagaimana para nabi dan rasul. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Ya kan? Aku tidak minta kalian upah sedikit pun dalam dakwahku, tapi upahku siapa yang menanggung? Rabb semesta alam. Selesai. Paham ya? Tapi kalau antum berdakwah gara-gara mengharapkan amplop orang lain, jangan. Kalau dikasih diterima enggak Arun? Kalau misalkan antum dakwah gitu kemudian orang ngasih amplop ke antum, diterima boleh enggak? Kalau menerima enggak ada larangan. Paham ya? Hadisnya jelas, gamblang kisahnya Umar bin Khattab ketika dikasih harta Rasulullah. Umar sempat menolak, "Ya Rasulullah, a'tihi man huwa afqar ilaihi minni." Ya Rasulullah, berikanlah harta itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal." Kalau datang kepadamu harta seperti ini, kamu tanpa minta-minta dan tanpa mengharapkan, fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Ambillah harta tadi itu, dikasih. Paham ya? Jadikanlah harta itu milikmu atau kamu sedekahkan kalau kamu enggak butuh. Larangannya itu minta-minta. Kalau menerima pemberian tidak ada larangan hukum asalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ini seputar selingan seputar apa? Minta-minta kepada manusia adalah haram. Jadi jangan sampai kita memperluas dalam bab ini ya. Donasi, penggalangan dana haram enggak Taufik? Haram. Mau bikin daurah silakan tapi enggak perlu buka donasi. Enggak perlu buka penggalangan dana. Ustadznya dipisah, yang junior sama senior. Yang senior dilayani seperti apa? Seperti masya Allah, tafadhal ma'ana misalkan. Yang junior ngambil sendiri. Ini terjadi. Terjadi, anak nyaksikan dan ceritanya akurat insyaallah. Paham ya? Yang junior ustadz-ustadz yang baru-baru itu bayar per orang 250 atau berapa gitu ya. Daurah nasional. Nanti yang senior masya Allah dilayani semuanya. Enggak perlu seperti itu. Kalau mampu lakukan, enggak mampu sabar. Nah, semuanya simpel tanpa harus minta-minta. Syekh Muqbil bin Hadil Wafi'i, ana ulang-ulang ya. Beliau sampai mengarang kitab Damul Mas'alah, tercelanya minta-minta. Awal mulanya karena di antaranya banyak orang-orang kaya itu datangi beliau. Dari Kuwait, dari barakallahu fikum Dubai, dari mana-mana orang kaya banyak sana ya. Barakallahu fikum untuk menawarkan bantuan kepada beliau, tapi seringnya melalui jamiah yayasan. Mau yayasan Al-Bir, yayasan Ihya Turas, yayasan Al-Hikmah atau semisal mereka. Tapi beliau menolak karena mereka kalau ngasih bantuan dengan syarat itu bahayanya. Dengan apa? Syarat. Kitabnya apa tadi? Damul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Kita lanjutkan. Berikutnya al-istidanatu bidainin la yuridu wafa'ah. Ini juga bahaya. Paham ya? Nah, minjam harta orang lain, hutang ke orang lain tapi dia sudah ada niatan apa? Ada niatan untuk tidak mengembalikan. Wah ini. Dia sudah minjam tapi apa? La yuridu wafa'ah. Dia tidak ingin membayarnya, enggak mau bayar hutang, tapi minjam dia. Ini hati-hati seperti ini. Ini bahaya juga ini. Hutang 5 juta, kemudian sudah ditetapkan temponya setelah 2 tahun, misalkan 2 tahun harus lunas,
dia pura-pura senyap, menghilang tanpa jejak. Allah musta'an, ketemu pura-pura enggak tahu, pura-pura enggak salam. Allah musta'an, hutang itu bahaya. Hutang itu kalaupun sebesar apapun, sekecil apapun hutang itu nanti berat ketika di hari kiamat, di hari akhirat. Kalau dia tidak melunasinya. Kenapa berat? Karena orang yang sudah jihad fisabilillah mati di medan peperangan, nah barakallahu fikum di ma'rakah medan peperangan, itu ada penghalang, satu penghalang yang seharusnya dia langsung menikmati kenikmatan mati syahid, tapi ada satu penghalang, yaitu dain hutang. Namanya jadi hutang itu upayakan dikondisikan. Paham ya? Ya mungkin saudaranya yang lupa diingatkan. Jangan sampai dia nanti hutang kemudian enggak dibayar. Paham ya? Mengingatkan enggak masalah. Nah, bahkan antum nagih hutang itu enggak masalah, itu hak antum. Paham ya? Karena kadang-kadang ada orang yang modelnya gini ya. Dia hutangnya semangat tapi bayarnya enggak mau gitu loh. Paham ya? Kalau ketemu nyari jalan lain gitu loh. Paham ya? Minta nyari gang yang lain, tempat yang lain. Allah musta'an. Padahal Rasulullah SAW mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Orang kaya, orang yang sudah punya uang untuk bayar hutang kok malah diulur-ulur, menunda-nunda pembayaran hutang, itu kezaliman. Jadi kalau punya hutang segera dibayar. Atau walaupun hutang antum cuma 2.500, hutang biskuit misalkan, hutang Indomie misalkan, dibayar. Jangan pura-pura kan enggak ditagih, wah kayaknya enggak butuh ini. Nah, sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan enggak bayar, jangan. Kondisikan hutang sekecil apapun itu harus ditunaikan, harus dibayar ya. Jangan sampai barakallahu fikum senyap-senyap kemudian tiba-tiba enggak bayar hutang. Kondisikan. Dan anak nasihatkan untuk anak pribadi dan antum sekalian, kalau enggak darurat enggak usah hutang. Kalau enggak terpaksa, enggak darurat, jangan hutang. Hutang itu berat. Berat apanya alhamdulillah? Mengembalikannya berat. Nikmatinya mudah. Pinjam 5 juta, dah 5 juta dipakai ini habis dah. Ngembalikannya itu berat. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Jadi dikondisikan. Kalau enggak terpaksa, enggak usah hutang. Nah, kita lihat sini. Berikutnya aklul haram, masyrubul haram. Termasuk perbuatan dosa, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Ini dihindari. Karena apa? Karena kisah yang sudah antum dengar. Suatu ketika dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang yang sudah berdoa dalam kondisi dia safar, musafir dia. Pakaiannya sudah penuh dengan debu. Menunjukkan benar-benar orang itu sudah pasrah sudah kepada Allah Ta'ala. Berdoa, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Menadahkan tangannya ke langit sudah, ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya doanya dikabulkan seharusnya. Dengan apa? Melihat kondisi tadi sudah safar, merengek-rengek, tangannya meradah ke arah langit kepada Allah Ta'ala. Tapi ternyata ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Semuanya serba haram. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dikasih makan pun dari yang haram juga. Kemudian bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bayangkan. Jadi kadang-kala orang berdoa tidak dikabulkan doanya itu bukan karena dia belum terpenuhi syaratnya, tapi ada penghalang-penghalang untuk diterima atau dikabulkan doanya. Itu diperhatikan baik-baik. Makanan upayakan halal walaupun sedikit, ala kadarnya. Minuman halal walaupun ala kadarnya. Pakaian halal. Yang penting apa? Sudah terwujudkan. Intinya apa? Barakallahu fiik, hindari pakaian, makanan, minuman yang haram. Itu berbahaya. Sebagai penghalang dikabulkannya apa? Doa. Hati-hati barakallahu fiik. Naam. Kita lihat sini. Berikutnya isti'malu aniyatid dzahab wal fiddah wal akl wasyurb fiha. Termasuk larangan juga menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak dan makan atau minum dengan bejana tersebut. Paham ya? Makan dan minum atau menggunakan bejana yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Larangannya ini umum atau laki-laki saja? Kalau larangan ini umum, laki-laki perempuan. Kalau yang ini. Paham ya? Nah, tapi kapan? Di dunia saja. Kata Rasulullah SAW apa? Nam fa innaha. Apa itu? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya barang-barang tersebut untuk orang-orang kufar di dunia. Walakum fil akhirah, tapi untuk kalian di akhirat kelak. Paham ya? Jadi ini memang diharamkan untuk kita, tapi nanti di akhirat dihalalkan. Paham ya? Di akhirat dihalalkan, diperbolehkan, tapi di dunia jangan. Piring terbuat dari emas misalkan, cangkirnya dari perak, sendoknya campuran antara perak dan emas, semuanya serba seperti itu, jangan, haram. Paham ya? Naam. Berikutnya syahadatuz zur.
yaitu persaksian yang palsu. Sudah kita lewati kemarin ya. Persaksian palsu haram. Antum kalau diminta jadi saksi yang jujur. Antum siap bersaksi ya akhi? Siap. Tapi jujur. Jangan bersaksi dengan persaksian yang palsu. Karena barakallahu fikum syahadatuz zur itu termasuk dosa-dosa besar. Paham ya? Dikondisikan, dihindari. Kalau bersaksi yang jujur, bersaksi yang benar, tidak ada unsur pemalsuan saksi tadi itu. Berikutnya, sama'ul ma'azif wal musiqa. Ini yang sudah melanda di akhir zaman, yang banyakkan orang kadang lalai dan sudah barakallahu fikum tertipu dengan tertipu, tergiur dengan ini, fitnah ini. Yaitu mendengarkan mendengarkan musik dan juga alat-alat musik yang ada. Mendengarkan drum, mendengarkan barakallahu fikum, intinya musik. Paham ya? Nah, lagi futur di rumah di pojokan pakai handset kemudian dengar musik. Dangdutan, haram. Paham ya? Haram barakallahu fikum. Nah, ma'azif musik ini haram hukumnya. Disebutkan dalam riwayat yang sahihah, termasuk tanda dari hari kiamat apa di antaranya? Di akhir zaman akan ada kaum yang mereka menghalalkan ma'azif ini, alat-alat musik. Paham ya? Dan menghalalkan sutra di antaranya. Jadi dikondisikan musik haram, peralatannya juga haram. Mau trompet, seruling, drum atau yang semisal haram. Gitar haram. Kalau misalkan antum ada orang dia tobat, semula dia pemusik, pemain musik dia. Paham ya? Tobat. Masih ada satu gitar. Gitar masih ada, ya tobat ini dia. Tobat dengan tobat yang benar. Solusi yang terbaik diapakan gitarnya Harun? Jual? Diapakan? Dihancurkan. Solusi dihancurkan. Paham ya? Dihancurkan itu lebih baik daripada dia jual digunakan orang lain. Paham ya? Nah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih ketika ditanya dengan semakna, suatu ketika ditanya tentang televisi. Nah, bagaimana solusinya orang yang sudah tobat, mengenal dakwah yang benar, kemudian haramnya televisi? Sama beliau apa? Diperintahkan untuk menghancurkan televisi. Paham ya? Dihancurkan televisinya, enggak dijual. Paham ya? Karena kalau antum jual dalam kondisi televisinya masih hidup, dimanfaatkan orang lain untuk menonton kemaksiatan, menampilkan gambar makhluk nyawa. Paham ya? Jadi solusi yang terbaik itu nanti. Kalau misalkan sudah tobat, daripada nanti terpancing untuk nonton kembali, dihancurkan TV-nya. Pakai palu itu ya, bismillah. Seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza nazakumullah wa barakallahu fikum. Hukumnya haram ya dengar musik, dangdutan, hati-hati kondisikan. Walaupun HP-nya jadul, itu kadang ada musiknya juga. Diam-diam, semak-semak itu, wah handset. Assalamualaikum, diam aja, senyum-senyum sendiri ya. Dengar musik ternyata. Allahul musta'an, haram. Jangan sampai ada ya. Jangan sampai ada. Diam-diam pojokan ya, senyap-senyap, handset, senyum-senyum sendiri dia. Salammu enggak jawab karena enggak dengar. Ternyata apa? Setelah diambil handsetnya dengan musik, dangdutan. Allahul musta'an, haram. Kita lihat sini, al-ghibah. Berikutnya ghibah. Wahya dzikruka akhaka bimiyakrah. Yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia benci kalau mendengarnya. Paham ya? Ini termasuk ghibah. Ghibahnya haram, dipermisalkan bagian makan bangkai saudaranya. Makan bangkai saudaranya. Ghibah ini walaupun seringnya wanita yang terkena penyakit ini, tapi laki-laki pun tidak selamat dari hal ini. Jadi upayakan kalau kita tidak darurat dan juga tidak penting membicarakan tentang orang lain, tidak ada maslahat di balik itu, dihindari. Paham ya? Seringnya perempuan, para wanita kalau udah ngumpul, ya semoga bukan wanita ahlus sunnah ya, orang awam udah ngumpul, udah. Kalau udah ghibah itu rasanya luar biasa itu udah. Berjam-jam kuat, apalagi diiringi dengan sambil mencari kutu di semak-semak itu. Kutu rambut maksudnya, gini ya. Udah, ngobrol terus. Lanjutkan berjam-jam kuat. Mulai maghrib pun jamak takhir. Karena saking asiknya ghibah tadi itu. Allah musta'an, kondisikan ya. Nah, barakallahu fik, seringnya perempuan tapi laki-laki tidak selamat juga. Yang jelas semuanya mengkondisikan. Ghibah ini haram hukumnya ya. Dzikruka akhaka bima, yakah ngerumpi, bicarakan saudaranya pada perkara yang tidak ada unsur dibenarkan di situ. Karena nanti ada yang namanya membicarakan kebobrokan, kesesatan orang lain. Ideologi pemikirannya itu bukan ghibah. Ramadan pun boleh. Sama-sama Imam Nawawi memperbolehkan. Karena apa? Karena barakallahu fikum membicarakan kelompok sesat wajib hukumnya. Bukan ghibah itu ya. Misalkan menjelaskan hizbiyah atau menjelaskan barakallahu fikum kelompok-kelompok sesat walaupun di Ramadan pun bukan ghibah, boleh. Paham ya? Ghibah itu beda lagi pembahasannya.
Paham ya? Misalkan antum mentahdzir jamaah tabligh seperti ini, kemudian HTI seperti ini, Hizbut Tahrir seperti ini, itu bukan ghibah ya. Itu harus perkara yang apa? Perkara yang wajib untuk disebutkan karena biar manusia dan kaum muslimin tahu tentang kesesatan kelompok-kelompok yang sesat. Kita ambil dikit lagi, an-namimah, mengadu domba. Paham ya? An-namimah mengadu domba. Ini biasanya apa? Namimah ini biasanya barakallahu fiik 3 orang. 3 orang itu korbannya 2, 1 pelaksananya. Paham ya? Pelaksana bagaimana? 1 inilah yang dikenal biang kerok. Paham ya? Satunya. 1 ini A, B, C. Antara A dan C hubungannya luar biasa akrabnya, masya Allah, ketemu salam, assalamualaikum, kaifa ya akhi anta bi khair. Datanglah si B. Paham ya? Si B ngomong sama si A, kata si C antum itu enggak beres kata. Kata si B ini, mana si A. Kata siapa? Kata si C. Kurang ajar si C itu. Si B datang ke si C. Kata si A, ente ini enggak beres katanya. Kata siapa? Kata si A. Bertemulah si A dengan si C, langsung baku hantam di situ. Udah. Itu yang si B namanya apa? Namanya namam. Orang yang suka mengadu domba itu ancamannya berat. Apa ancamannya barakallahu fiik? Neraka. La yadkhulul jannatan namam. Tidak masuk surga secara langsung orang yang suka mengadu domba. Antum lihat ketika Rasulullah jalan-jalan di makam di area barakallahu fikum pemakaman di kuburan, beliau mendengar ada suara orang lagi diadab. Kemudian beliau barakallahu fikum menancapkan pelepah kurma, paham ya, pada kedua atau salah satu atau kedua kuburan tersebut. Yang satunya ternyata diadab karena apa? Karena dulu di dunianya yamshi bin namimah, suka mengadu domba, wal iyad billah. Kita minta perlindungan karena namimah ini bentuknya ngeri sekali. Kita lihat ini apa makna namimah? Naqlu kalami min syakhsin ila akhar bi qasdil ifsad bainahum ini. Menukilkan ucapan dari seorang kepada orang lain dalam rangka untuk merusak di antara mereka. Ini namanya apa namanya? Namimah. Naqlul kalam bainan nas ala jihati al ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi ya. Al-ittila' ala buyutin nas duna idnin. Ini penting juga. Nah, mengintip rumah-rumah manusia tanpa izin. Bertamu boleh tapi jangan mengintip. Paham ya? Jadi kalau bertamu adabnya bagaimana? Tok atas salam dulu, assalamualaikum, baru antum ketok. Antum berdirinya jangan depan pintu persis. Ini. Assalamualaikum. Karena apa? Depan persis enggak boleh. Karena nanti kalau dibuka pintunya dalam kelihatan. Nah, terus bagaimana yang tepat? Di pinggir. Paham ya? Di pinggir. Jadi kalau dibuka pintunya dalam kelihatan antum enggak ngelihat, itu loh. Di pinggir. Assalamualaikum. Antum minggir. Jangan depan persis ini ya. Nah, itu disebutkan para ulama itu maksudnya apa? Maksudnya perkara tersebut tujuannya apa? Agar menutupi aurat yang ada dalam rumah tersebut. Kalau antum langsung berdiri depan pintu persis, gini. Nanti kalau ada apa-apa yang di dalam itu terbuka, itu nampak. Paham ya? Seperti itu. Nah, di sini disebutkan apa? Melihat ke rumah-rumah manusia tanpa izin. Maksudnya rumah ini bukan rumah luar ya, dalam. Rumah luar kelihatan rumah luar, dalam. Maksudnya mengintip. Paham ya? Ada lubang mengintip ya, wah, ada apa dalamnya misalkan. Paham ya? Itu dilarang. Bahkan sebutkan riwayat kalau ketahuan ada yang ngintip, boleh diapakan matanya? Boleh diapakan? Antola? Boleh ditolak. Paham ya? Kenapa? Karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang. Paham ya? Jadi dikondisikan kalau misalkan bertamu atau misalnya jangan ngintip-ngintip rumah di dalam rumah yang ada. Cukup antum mungkin minggir atau nunggu sampai dibukakan pintunya tanpa seizin. Berarti kalau diizinkan boleh? Boleh. Misalkan antum mau memperbaiki instalasi listrik dalam rumah, antum masuk juga. Diizinkan kan? Tapi kalau antum tiba-tiba mau masuk gitu atau langsung barakallahu fikum mengintip rumah tersebut dilarang. Naam. Itu yang kita ambil insyaallah, yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang karena masih lumayan. Nah, nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.